Pemirsa, perayaan Natal 2021 masih harus dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, sejumlah gereja sudah diperbolehkan untuk menggelar ibadah ataupun misa Natal dengan sejumlah syarat dan juga penerapan protokol kesehatan yang baik dan juga benar. Lantas, bagaimana makna dalam menyikapi Natal di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana penerapan perayaan Natal pada tahun ini? Selengkapnya akan kita bahas dalam Dialog Titik Tengah bersama saya, Febrian Ahmad. Pengamanan tempat ibadah Natal seperti yang terpantau di sejumlah gereja di wilayah kota Sumeneb. Sejumlah personil kepolisian nampak berjaga di sudut-sudut gereja hingga pintu masuk. Selain itu, polisi juga melakukan penyisiran di halaman maupun ruang dalam gereja untuk memastikan kesiapan keamanan jelang pelaksanaan peribadatan di hari Natal. Tak lupa pemantauan protokol kesehatan juga dilakukan, mulai dari kesiapan panitia menyediakan masker gratis untuk dibagikan dan juga hand sanitizer. Petugas juga memeriksa ketersediaan fasilitas prokes lainnya seperti tempat cuci tangan dan alat deteksi suhu tubuh bagi jemaah. Melaksanakan kegiatan pengecekan salah satu gereja, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru, baik dari sisi aspek keamanan maupun dari aspek pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pendeta sekaligus Kepala Gereja Pentakosta Samuel Gianto mengaku pihaknya sudah membatasi jemaat Natal dari total kapasitas 600 menjadi 200 orang saja. Dan mereka sebab sudah absen, sudah mendaftar ikutnya itu, jadi mereka sudah diarahkan tempat mereka masing-masing. Jadi kapasitas ini cuma maksimal 2, seharusnya 600 tapi diisi jadi 200 orang saja. Bagi jemaat yang tidak kebagian kuota di gereja, masih bisa melakukan ibadah Natal di rumah secara daring, sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi terjadinya klaster baru. Dari Sumeneb, Khairul Anwar, Metro TV. Natal damai kita jaga bersama akan menjadi tema kita dalam Titik Tengah kali ini. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung secara virtual dengan Romo Yosef Eka Budi Susila atau yang biasa disapa Romo Eko. Beliau adalah Kepala Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Selamat siang Romo, apa kabar? Selamat siang Mas Febrian. Siap Romo. Romo, ini kan akhirnya di tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya di mana penerapan Natal mungkin tidak bisa dilakukan secara offline. Namun kini sudah akan digelar secara offline Romo. Bagaimana Romo? Ya, memang ini lain. Yang kemarin hanya online saja, Natal kemarin. Nah sekarang ini secara online dan juga offline. Nah, offline itu ada tahap-tahapnya karena kita juga mengingat dari surat gubernur juga maksimal hanya 50% dari jumlah total kapasitas gereja. Baik. Nah, Natal biasanya itu kita merayakan 2 kali, jam 6 dan jam 9 malam, yang tanggal 24, jadi malam Natalnya. Itu. Berarti akan digelar secara offline dengan kapasitas maksimal adalah 50% Romo ya? Ya. Romo, kemudian apakah ada penerapan protokol kesehatan yang khusus diberikan Romo pada saat perayaan nanti misa dilakukan di gereja? Oh iya, jadi kami sudah siapkan, jadi tempat duduknya yang di dalam gereja itu kapasitasnya kalau biasa itu 800 tempat duduk. Baik. Tetapi untuk Natal ini hanya diisi 212 tempat duduk saja. Begitu. Akan diisi diatur sedemikian rupa sehingga akan berjarak Romo ya. Untuk bagi umat yang akan mengikuti misa Natal Romo, apakah ini memiliki syarat khusus atau bagaimana? Apakah sudah harus divaksin atau bagaimana Romo? Jadi syaratnya kan harus vaksin 2 kali, lalu juga kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi gereja Katolik di Surabaya semuanya ada 19 gereja Katolik paroki di Surabaya itu sudah menggunakan
aplikasi Peduli Lindungi semua. Tuh. Ada 19 gereja Katolik, itu artinya akan berapa bisa menampung pada perayaan misa Natal nanti? Secara ada misa pagi, ada misa malam juga, Romo. Ya, itu bagaimana? Apakah Ya. ini bagaimana cara mendaftarkannya, Romo? Jadi kalau di gereja Katolik itu dibatasi rata-rata hanya satu kali misa itu 500. Biasanya kalau jam 6 itu bisa 2.500 jemaat atau umat yang datang, tapi untuk Natal tahun ini hanya dibatasi 500 saja. Itu yang jam 6 ya, jam 6 sore, lalu jam 8.30 malam itu masing-masing 500 saja. Baik. Lalu tanggal 25-nya itu jam 7 juga 500 lagi, jam 9.30 500, lalu jam 11.30 500 lagi begitu. Untuk cara mendaftarkannya, Romo, mengingat pastinya kan umat Kristiani Katolik ingin sekali untuk merayakan misa langsung di gereja. Namun kan ini kan terbatas. Bagaimana cara Ya. mendaftarkannya? Cara mendaftarkannya kan kalau gereja Katolik itu kan dibatasi ya, ada wilayah paroki. Saya memimpin di wilayah paroki Darmo atau Hati Kudus Yesus. Baik. Nah, di luar itu ada umat yang bisa juga masuk ke paroki, dari paroki lain masuk ke paroki kita di Hati Kudus Yesus ini juga gitu. Baik, Romo. Pastinya Cara mendaftarnya nanti datang ke sekretariat, terus ditulis namanya, mau jam berapa, dicatat nomor handphonenya, lalu diberi kartu. Nanti pas hari jamnya nanti datang, lalu diberi kartu, diganti kartu tempat duduknya begitu. Oke, berarti ini sudah diatur sedemikian rupa agar benar-benar sesuai dengan prokes, Romo ya. Romo, tentunya pada Natal akan ada tema yang diberikan. Kita akan bahas setelah ini, Romo. Tetaplah bersama kami pemirsa pada Dialog Titik Tengah. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Titik Tengah dan kami juga masih bersama dengan Romo Eko yang merupakan Kepala Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Tadi kami sudah akan membahas terkait dengan tema, Romo. Namun Romo, sebelum membahas tema, saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana dengan pengamanannya, Romo, terkait dengan perayaan Natal di tahun ini. Apakah ada sinergitas komunikasi dengan tim pengamanan terkait, baik itu dari TNI ataupun Polri? Ya, jadi sudah untuk pengamanan, saya kira sudah koordinasi. Kemarin itu ada Bapak Kapolres Tabes, Baik. Pak Jusep itu sudah hadir mengunjungi gereja kami di sana. Terus sudah memeriksa semua tempat duduk, lalu fungsi-fungsi aplikasi Peduli Lindungi sudah dicek juga, ya, berfungsi semua. Lalu urut-urutannya sudah kami jelaskan. Itu kepada Bapak Kapolres Tabes, Bapak Jusep. Nah, lalu juga sebelumnya dari Polsek ya, Tegalsari bersama dengan dan Ramil Tegalsari, Pak Camat juga sudah mengunjungi. Itu jadi kami sangat berterima kasih untuk aparat keamanan, kepala daerah juga yang sudah mengunjungi kami. Ini tadi juga putusan dari Wakil Wali Kota Surabaya juga datang sini. Ya. Berarti sudah bersinergi dengan Pemda sampai dengan tim pengamanan terkait, Romo. Tapi ada tidak, Romo, antisipasi yang disiapkan dari panitia gereja untuk mengantisipasi kalau ada jemaat ataupun umat yang ingin datang meskipun belum terdaftar? Oh, ada. Jadi antisipasinya ada. Jadi misalnya mereka datang tiba-tiba mau mengikuti acara
merayakan Ekaristi, Natalan gitu, kami sudah siapkan tempat duduk, ya, tempat duduk kami layani juga, ya. Kami tidak menolak yang datang tiba-tiba. Jadi misalnya kapasitasnya kan kami 500, mungkin ada 1-2 yang datang, nanti kita juga buka, ada tenda, sudah kita siapkan tenda di luar, dan kursi, itu saja. Baik, Ya. berarti sudah disiapkan juga cadangan, namun Ya. terbatas Romo ya? Ya, terbatas. Ya, Romo, kalau kita berbicara terkait dengan Natal, tentunya setiap tahun pasti ada tema yang diangkat. Untuk tahun ini, Romo, apa tema yang diangkat? Ya, temanya sekarang ini mengenai cinta kasih Kristus, ya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ya. Jadi cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan diambil dari surat 1 Petrus bab 1 ayat 22. Gitu. Baik, apa makna dari tema yang dipilih itu, Romo? Dan apakah ini serentak seluruh Indonesia atau bagaimana? Ya, serentak seluruh Indonesia. Ini karena bersama yang membuat tema ini atau pesan Natal ini dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi pesannya kalau saya membaca itu ya, kita kan Natal itu kan harusnya dalam situasi yang sukacita. Tapi karena ini pandemi ya kita harus melihat kiri kanan, tapi kita tetap bersyukur meskipun dalam situasi pandemi kita masih bisa merayakan Natal ya melalui daring dan melalui luring ya, jadi semacam hibrid. Siap. Jadi ya. Ya, Romo, merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 tentunya ini merupakan hal yang tidak biasa, Romo. Bagaimana cara memaknainya agar umat bisa tetap hikmat dalam Natal namun juga di tengah pandemi COVID-19, Romo? Ya, memang Natal kemarin kita masih hanya daring. Yang kemarin tahun 2020 itu daring. Ini campuran antara daring dan luring. Ya. Jadi kita tetap merayakan dalam, meskipun pandemi kita tetap sukacita. Baik. Ya, karena ini kelahiran Tuhan Yesus, dia penyelamat dunia, penyelamat manusia, kita rayakan dengan sukacita. Tapi kita juga harus melihat dan juga ditekankan oleh pesan Natal tadi dari KWI tadi, melihat situasi sekarang ini, di mana situasi bumi kita saat ini, di negara kita masih ada pandemi, masih ada letusan gunung, musibah-musibah ya, Gunung Semeru, ada banjir, Baik. mungkin juga kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, kita harus melihat, lalu kita ditekankan untuk merayakannya dengan berbagi supaya menjadi penuh sukacita itu. Baik, merayakan dengan berbagi. Namun Romo, apakah ada imbauan kepada umat terkait dengan merayakan Natal? Selebrasinya seperti apa? Ada larangan atau imbauan sehingga Natal ini tidak menjadi klaster baru, Romo? Ya, makanya di gereja itu sudah diatur sedemikian rupa, tempat duduknya berjarak minimal 1,5 meter, lalu juga hand sanitizer, lalu diwajibkan memakai masker, lalu disiapkan tempat pencuci tangan, juga harus sudah divaksin. Baik. 2 kali, itu supaya tidak terjadi klaster. Setelah pulang tidak boleh ngobrol di luar, langsung setelah selesai perayaan Ekaristi atau misa dianjurkan terus ke mobil dan kembali ke rumah. Berarti fokus untuk misa dilakukan, Romo. Kita sudah berbicara dari tadi sejak bagaimana offline akan digelar dalam Natal. Namun untuk yang online bagaimana, Romo? Apakah antusiasnya juga besar sama dengan yang offline? Ya, yang online, justru yang online ini kan sebenarnya begini, kalau kami melihat itu beberapa orang memang masih agak ragu-ragu ya mau ke gereja itu. Oke. Jadi ragu-ragu, masih ada dalam tanda petik agak takut ke gereja, maka
mereka ya dengan online biasanya, dengan online. Berarti memang ini diberikan pilihan jika yang masih ragu untuk menuju ke gereja bisa online. Namun kalau Online. misalnya memang sesuai dengan prosedur dan diperbolehkan, bisa mengikuti misa secara online. Romo, kita akan kembali lagi dan kita akan lanjutkan bagaimana perbincangan dalam makna Natal tahun ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah. Mendekati pelaksanaan ibadah Misa Natal 2021, polisi mulai melakukan pengecekan kesiapan sejumlah gereja di Kabupaten Sidoarjo. Selain memastikan kesiapan, pengamanan juga dilakukan pemeriksaan penerapan protokol kesehatan di gereja. Pemeriksaan kesiapan ini diantaranya dilakukan di Gereja Elohim dan Santa Maria Annunziata di pusat kota Sidoarjo. Pemeriksaan meliputi pengecekan penerapan prokes dalam gereja seperti tempat cuci tangan, cek suhu, penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, penerapan physical distancing juga dilakukan, membuat kuota jemaat dibatasi bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti misa Natal di gereja, juga tetap melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing secara online. Anda masih bersama kami pemirsa. Romo, kalau tadi kita sudah menyaksikan bahwa persiapan sudah dilakukan sedemikian rupa dan juga pengamanan pun sudah disesuaikan dengan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan. Lantas Romo, ini tanggapan dari umat bagaimana Romo untuk menyambut Natal di tahun ini yang sudah bisa offline? Ya, umat itu sangat rindu sekali, sangat antusias ya. Karena apalagi yang saya amati ya orang-orang yang yang kuno, yang agak tua-tua itu sudah hampir tahun lebih ini tidak ke gereja secara offline, secara tatap muka, dan mereka kalau ke gereja tidak tatap muka itu kurang penuh ya, mengikuti karya itu tidak merasa penuh, maka mereka ya sangat semangat sekali ketika Natal ini dibuka secara offline. Namun demikian juga masih ada yang online, yang mengharapkan online juga masih antusias. Maka tadi saya katakan dengan cara daring dan luring atau hibrid ya. Tapi tidak semua perayaan Ekaristi di hibridkan. Baik, artinya dengan adanya offline seperti ini bisa mengobati rasa rindu umat untuk beribadah langsung di gereja Romo ya. Romo, ya. Kemudian pada perayaan Natal tahun 2021 ini Romo, semangat apa Romo yang ingin coba gereja sampaikan kepada umat? Yang semangatnya itu begini kan, temanya tentang persaudaraan ya, membangun persaudaraan, ya, menggerakkan persaudaraan. Saya kira kita ya mau menggerakkan persaudaraan, kita mau menjadikan kita bangsa Indonesia ini yaitu menjadi bangsa yang satu, bersaudara, rukun ya, yang pertama. Yang kedua, dalam situasi Natal, di mana situasi Natal itu harusnya ada sukacita, maka yang kita lihat adalah sukacita itu harus dibagikan juga, berbagi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Yang jelas sekarang ini kan ada korban ya, korban bencana. Saya kira korban-korban bencana inilah yang perlu kita perhatikan. Mungkin juga masih ada korban dari pandemi itu melalui paroki-paroki. Bapak Surabaya mengajak untuk paroki-paroki itu bisa berbagi kepada siapapun, tetangga-tetangga, agama apapun ya, yang menjadi korban pandemi itu
perhatikan juga begitu. Berbagi dan juga semangat tali persaudaraan akan dikedepankan dalam perayaan Natal tahun ini. Romo, apakah ada harapan yang ingin menjadi harapan dari Romo dan juga gereja dan juga umat Kristiani khususnya dalam Natal tahun 2021 ini, Romo? Yang pertama harapannya adalah semoga pandemi ini ya bisa berlalu. Jadi, meskipun menurut epidemiolog ya memang ini tidak akan hilang pandemi virus corona, tetapi situasi atau keadaan bisa kembali ya seperti semula, itu harapannya. Yang kedua harapannya adalah tetap semangat meniti perjalanan hidup untuk membangun persaudaraan yang sejati di antara anak bangsa, itu harapan yang dikedepankan, sehingga Indonesia sungguh-sungguh rukun dan menjadi Indonesia yang maju, tidak ada perselisihan dan yang bisa mengganggu kerukunan dan pembangunan. Baik, Romo. Indonesia rukun dan juga maju, Natal damai kita jaga bersama. Terima kasih Romo Eko sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Titik Tengah kali ini. Pemirsa, usai sudah perbincangan kita pada hari ini, saya Febrian Ahmad, pewakil ikut yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat Natal dan sampai jumpa.